Horas, selamat sore. Saya Fernando Stanggang, Green Beta TV. Hari ini kita ada satu tempat yang sangat spesial, yaitu di Cafe Tautoba, tepatnya di Hotel JTS Parbaba. Nah, hari ini kita akan berbincang bersama sosok-sosok pemuda yang memberikan kreasinya, yang memberikan rasa sosialnya untuk Kabupaten Samosir selama ini, baik sebelum masa COVID-19, di masa COVID-19, bahkan setelah COVID-19. Tidak pernah lelah untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Langsung saja kita sapa dua sosok yang luar biasa hari ini, yaitu Diki Gultom dan juga Ria Gurning. Horas, selamat sore semuanya. Horas. Iya, apa kabar? Diki Gultom, apa kabar Diki? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Boru saya sehat. Sehat ya? Amboru iya. sehat. Sehat sekali. Puji Tuhan. Makin segar kayaknya. Iya. Tapi batiknya keren ya. Ini batiknya motif Batak nih ya. Ini dari Namboru saya. Oh. Melva. Ini produk Boru Gultom. Boru Gultom ya? Ya. Itu motif Batak ya? Batak. Karena terlihat ada cicak ya. Ya. Iya. Cicak di dinding gitu. Iya. Kemudian ada Ibu Ria Gurning, pemerhati sosial budaya dan perempuan Samosir. Apa kabarnya Bu Ria? Tuhan sehat. Puji Tuhan ya. Selama ini sudah cukup lelah ya menuntaskan suatu event yang luar biasa, Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Kabupaten Samosir, dan dihadiri oleh hampir 3.000 peserta, luar biasa. Langsung saja kita sapa mereka berdua dan kita berdiskusi dan ngobrol bersama dengan dua narasumber ini. Diki Gultom, sosok nama yang di Samosir sebenarnya tidaklah asing ya. Kenapa tidak asing? Karena dianggap adalah orang yang punya andil dalam memenangkan seorang milenial menjadi seorang bupati Samosir ketika itu Bapak Pandiko Timotius Gultom. Walaupun sosoknya di belakang layar, tetapi hasilnya sudah terlihat. Nah, setelah kemarin melakukan atau selesai mendukung Bapak Bupati Samosir, Bapak Pandiko Timotius Gultom dari kaum milenial untuk menjadi seorang Bupati Samosir. Apa kegiatannya setelah itu? Bisa dijelaskan kepada kita? Silakan. Baik, terima kasih Namboru Fernando karena telah mengundang saya dengan Namboru di sini ya. Iya. Semoga kita sehat-sehat, kemudian panjang umur, banyak rezeki. Iya. Nah, kembali ke yang tadi, setelah menangnya Pandiko, saya ada komitmen dengan Pandiko waktu itu bahwa saya hanya menghantarkan Bapak Pandiko Timotius Gultom dalam kontestasi pilkada. Tapi setelah itu saya berikrar untuk mengabdikan diri saya, membantu beliau di luar pemerintahan. Baik. Contohnya apa nih? Banyak yang saya lakukan. Saya berkarya di Fantas Hotel sebagai GM Fantas Hotel. Iya. Nah, saya melakukan pembibitan berbagai macam bibit. Iya. Ada longberry, waktu itu kerjasama dengan GKO ya, Gerai Kopi Opung, Iya. Marga Sihombing itu. Nah, kita kolaborasi, dia kasih bibit, saya tanam, jadilah bibit kopi. Di mana tanam ketika itu? Di itu, areal Fantas Hotel. Lokasi pembibitan. Iya. Jenisnya longberry kalau nggak salah. Ya. Iya. Kemudian saya bersama beberapa teman-teman muda yang bisa saya ajak, kita
urunan membuat persemayan. Kita beli bibitnya itu dari ucok durian, dari apa gitu yang di Medan. Iya. Bibit durian itu kita bawa ke Samosir, lalu kita semai di polybag. Gitu loh. Setelah itu semai kita rawat. Artinya lebih banyak kepada memberdayakan tanaman-tanaman berbuah ya. Benar-benar. Iya. Kemudian saya kerjasama juga dengan ini Namboru Ratna Gultom di Silema Lombu. Ya, saya minta semua gratis sama Buru. Iya. Saya minta bibit mangga waktu itu ya. Ada musim mangga, ada festival-festival, bibitnya kan dihampar begitu. Iya. Nah, itu bibitnya saya ambil, saya bawa ke Hotel Fantas. Iya. Lalu saya semai dan saya masukin di polybag. Baik. Nah, sekarang udah ada banyak bibit di situ, ada bibit kopi, durian, sama mangga. Kemarin saya lihat ada juga menggiring kegiatan pembangunan dari Sumatera Utara ke Samosir ya. Kebetulan begini, saya ini kan aktivis. Saya dulu dari mahasiswa aktif di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Ya, katanya pernah jadi bendahara PMKRI pusat ya? Puji Tuhan, setelah berproses di cabang, saya dobrode di pengurus pusat PMKRI ya. Dan terakhir saya di bendahara umum. Bendahara umum ya, Bendum ya. Berarti sebenarnya pemuda levelnya sudah bermuda ini ya. Pemuda yang memberi hati untuk membangun Samosir, membantu Pandiko. Iya. Termasuk ini ya, saya lihat ada Diki. Diki, keripik Samosir Diki. Kenapa? Ini asli produknya juga. Asli produknya. Ini pengembangan yang tadi saya itu kan dulu waktu di Fantas Hotel saya disupport oleh Bapak Ober juga dengan Pandiko. Itu ada janji kampanyenya Pak Pandiko waktu itu. Produk unggulan Samosir, kopi, kacang, kemudian bawang goreng dan jahe. Yang dikemas ya. Dikemas sehingga punya nilai jual lebih tinggi ya. Seperti ini ya. Belakangan ini saya nggak tahu juga ini akhirnya viral ya. Viral. Diki ya, keripik Samosir Diki. Viral. Coklat. Ada rasa coklat, matcha dan tiramisu, Amang Buru. Wow, tiramisu masih jarang sama. Iya. Tapi ada juga yang orang tua, original dia. Original ya. Oke. Nah, kenapa pakai nama Diki? Nah, jadi begini. Warna kuning lagi. Bahaya ini ada nomor dia. Tolong Amur. Lanjut. Maksudnya begini. Kenapa pakai nama Diki? Jadi gini. Ini kuning itu lambang kedamaian. Kuning lambang kedamaian. Kedamaian, cinta kasih. Cinta kasih ya. Tapi kuning juga lambang jealous ya. Enggak juga. Gitu. Artinya kuning ini gimana ya? Enak lalu dilihat. Pisang juga kan kuning. Cerah ya. Pisang kan kuning. Pisang kuning ya. Ini kayaknya niru apa ini? Kan ini bahan aslinya pisang. Kayaknya niru pengarep ini, Kaisang pengarep. Nah, milenial. Iya. Jadi kalau milenial itu pasti satu frekuensi lah. Satu frekuensi, ya betul. Nah, saya mau kasih tunjuk sebenarnya. Ini sebenarnya dorongan Pak Bupati Pandiko Timotius Gultom. Ini ya. Ini. Saya disupport izin, kemudian desain, kemudian uji klinisnya juga dinas kesehatan. Berarti sudah ini ya, sudah ada izin resmi ya. Lengkap. Ini PIRT dari UMKM juga. Sudah ada ya. Perindak Samosir. Ya. Nah, UMKM Samosir support lah untuk produk ini. Baik. Sudah cukup banyak ini peminatnya. Jadi begini, kebetulan kalau kita main TikTok ya, teman-teman bisa lihat keripik pisang lumer. Nah, itu sejenis dengan inilah. Tapi sebelum itu viral, saya sebenarnya sudah memulai ini. Tapi packagingnya belum sempurna seperti ini. Tapi sekarang sudah packaging baik ya. Sekarang ada berapa pitch yang bisa 1 bulan diproduksi? Jadi begini, saya kan belum maksimal ke sini karena ada agenda sampai bulan 2 nanti yang agenda apa ini? Nggak usah dibahas di sini. Nggak apa-apa. Apakah punya cita-cita mulia untuk masuk ke dalam sistem untuk melayani rakyat seperti itu? Jadi puji Tuhan saya dipercayakan teman-teman ketua dari Gerindra untuk berproses sebagai pengurus. Kemudian dipercayakan juga
ada dorongan dari masyarakat untuk saya terlibat dalam Calon pencalonan legislatif Oh, 2024. dari partai mana? Dari Gerindra. Oh, dari Partai Gerindra ya, nggak apa-apa. Walaupun di sini ada kuningnya tapi ada putihnya juga. Ada merahnya juga ini Amur. Ini apa universalnya? Universal ya. Baik. Dabil mana, Diki? Saya enak gampang ingatnya. 222. Nomor 2 partainya, nomor 2 dapilnya, nomor 2 calegnya Diki Ricardo Gultom namanya. Oh, ya, 222. Ini juga dulu menjadi lambang Pak Pandiko Timotius Gultom pada pemilu 2020 yang lalu. Baik. Nah, Diki, saya melihat bahwa generasi Z ini, yaitu umur 8 sampai 22 tahun, ini menjadi pemilih-pemilih yang cukup banyak terdaftar di Samosir. Kalau kami bilang dulu, saya waktu di KPU mengatakan pemilih pemula. Ya. Nah, bagaimana seorang Diki melihat anak-anak pemuda ini, generasi Z ini menjadi sebuah peluang untuk Diki bisa mengajak mereka berpartisipasi untuk menjadi seorang pemilih, dan juga bagaimana cara Diki memberdayakan mereka ketika nanti terpilih sebagai seorang calon legislatif. Ya, terima kasih. Pertama sebenarnya bukan setelah terpilih ya. Harusnya sebelum terpilih kita harus sudah melakukan inventarisasi, clustering, dan distribusi. Nah, ketika tiga cita-cita mulia ini, inventarisasi, clustering, dan distribusi. Artinya apa? Saya jelaskan dulu. Iya, apa-apa. Masuk situ. Yang namanya inventarisasi, kita ada Namboru Ria, ada Mongboru, saya teman-teman semua di sini harus menginventarisasi, mendata, identifikasi ya. Identifikasi. Kita harus sortir dulu, masukkan dulu semua mereka. Ada 100 orang misalnya pemuda, contoh ya, 100 orang pemuda yang kita inventarisasi. 100 orang ini apa sih bidangnya? Contoh, ada yang suka fotografer. Oh iya, biasanya sekitar media sosial juga ini kalau. Kemudian ada yang suka masak-masak nih, betul. UMKM dia. Ada yang suka misalnya nyanyi. Itu harus kita fasilitasi juga. Ya. Nah, kemudian ada yang suka desain. Kenapa tidak? Contohnya Namboru tadi barusan ajak tuh event fashion show Lektoba ya. Iya. Mana orang Samosirnya? Iya. Harusnya orang Samosirnya yang ditonjolkan, karena itu ada tobanya gitu. Ikut. Jadi kalau program Gerindra Samosir gimana untuk memberdayakan anak-anak generasi Gen Z ini? Ya, kalau Gerindra sih selalu support ya. Jadi Gerindra itu ada namanya kaderisasi, dan proses kaderisasinya itu berjenjang. Puji Tuhan, saya kemarin ikut kaderisasi Gerindra Masa Depan angkatan ke-14 di Hambalang, di rumah Pak Prabowo langsung ya. Jadi kita satu Indonesia, kita dikumpulkan di situ, dilatih. Banyak yang kita dapat. Disuruh pusat juga. Termasuk, cuma itu rahasia, nanti jadi banyak yang nggak ikut. Baik, oke. Nah, ada Ibu Ria Gurning di sini. Seorang yang bukan hanya sebagai pemerhati sosial, juga pemerhati anak, juga sebagai seorang yang aktif di produk-produk etnik ya, dari mulai sekolah, kemudian baju, tas, dan lainnya. Nah, kebetulan ini gabung ini dua nih, dari Ibu Ria Gurning yang saya pahami sekarang adalah seorang calon legislatif dari Partai Golkar ya, di Dapil 1. Nah, Partai Golkar ada mewakili Partai Gerindra. Kebetulan pula di atas sama-sama mendukung ya. Koalisi. Ya. Nah, gimana Ria Gurning melihat bagaimana generasi Gen Z ini dengan HP saat ini? Ya, dengan HP saat ini yang terlalu monoton dia sehingga produktivitasnya kurang. Memberdayakan anak-anak ini, generasi Z ini sampai kepada generasi milenial. Generasi Z itu adalah kelahiran 97 sampai 2012, usianya 8 sampai 23 tahun. Karena kalau sekarang generasi milenial adalah 1981 sampai 96, usianya 24 sampai 39 tahun. Nah, ini adalah usia-usia yang
sangat produktif saat ini kalau bisa dibilang. Nah, bagaimana dia punya ide untuk memberdayakan mereka ini ke depan? Silakan. Istilahnya pemula lah ya. Iya. Ya, Pemilih pemula mungkin iya. kelas 3 SMA lah. Iya, betul. Nah, program yang saya berikan kepada mereka itu adalah adanya mungkin kita adakan seperti olahraga. Mungkin dari voli, bola kaki dan lain-lain yang mungkin bisa mengurangi penggunaan HP. Iya. Karena memang dari segi dengan banyaknya waktu yang terbuang, artinya yang terbuang ini kan bisa memberikan prestasi. Artinya itu salah satunya adalah mungkin karena saya ketua Kormi, ya mungkin salah satunya olahraga itu olahraga tradisional yang mungkin sudah lama tertinggal. Mungkin gitu menjadi terobosan baru yang kita lakukan buat. Oh ya, Anda juga sebagai ketua Kormi ya? Iya. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Iya. Oh, jadi menurut Ibu Ria lebih memanfaatkan bagaimana memberdayakan ini dengan olahraga. Iya. Kalau itu olahraga membuat tubuh sehat, tapi kalau membuat mereka produktif, apakah ada ide-ide yang baik nanti kalau Ibu Ria duduk menjadi dewan bisa memberdayakan mereka produktif dalam produk-produk yang bersifat ending Batak? Sebenarnya kan sekarang ini kan lagi digadangkan mengenai, jangankan aktif dulu ya, mengenal musik Batak tradisional yang mungkin sudah lama tertinggal. Yang kedua, coba kita selama ini kita lihat sekarang, karena ini memang Kabupaten Samosir, tapi anak-anak itu coba ditanya pasti bahasa Bataknya sudah hilang. Nah itu yang perlu kita gali kembali, jangan sampai lupa dengan asalnya. Bahasa Indonesia itu tetap berjalan, tapi jangan bahasa Bataknya jangan lupa. Karena pernah saya tanya, nu ngamangan ho sudah, jawabnya bahasa Indonesia. Nah itu yang menjadi. Padahal ini langsung di Bonapasogit nih ya. Nah, gimana pula kalau di perantauan mereka ya? Iya. Saya teringat dengan ada salah satu, dia tinggal di Inggris. Iya. Mungkin saya lupa namanya, tapi dia berbahasa Batak translate ke bahasa Inggris. Nah, kenapa tidak di Samosir ini dibuatkan seperti itu? Dia tetap bahasa Batak, tapi translatekan bahasa Indonesia seperti itu ya. Saya bilang, eta marmeam, aku nggak mau bu. Nah, jadi berarti dia mengerti tapi tidak tahu. Artinya di sini orang tua juga harus berperan aktif, jangan sampai lupa dengan bahasa sendiri. Nah, yang kedua, saya kepingin adanya kegiatan di luar dari anak-anak kelas 3 SMA itu mungkin bimbingan belajar lah ya, yang mungkin kita pendidikan kita tidak pernah jauh dari pendidikan. Tanpa pendidikan itu semuanya akan generasi muda akan hancur. Nah, artinya pendidikan itu menjadi modal utama buat anak-anak generasi yang untuk melanjutkan untuk jenjang mungkin ke universitas atau kemana aja gitu ya. Mungkin setelah tamat mungkin anak-anak itu mungkin tidak memiliki dana ataupun pendapatan dari orang tua yang mungkin untuk melanjutkan. Tapi seperti yang dilakukan Diki kan ini merupakan hasil UMKM. Jadi tamat SMA nggak usah ragu. Banyak kreativitas, inovasi baru dan terobosan baru yang bisa dilakukan anak-anak dengan pelatihan dari UMKM seperti yang Diki buat ini. Diki buat ini ya? Iya. Baik. Nah, Ria Gurding selama ini memang lebih fokus kepada sosialnya ya? Lebih fokus kepada sosial. Iya. Di masa COVID-19 bahkan orang sembunyi di rumah, Ria Gurding turun ke lapangan berbagi sembako kepada mereka ya. Bagi orang-orang yang dulu apa namanya istilahnya orang yang diduga terpapar itu apa namanya isolasi ya. Langsung menjumpai ke rumahnya untuk isolasi ya. Untuk memberikan bantuan kepada orang isolasi. Nah, ke depannya masih akan melakukan itu Ibu Ria? Masih tetap. Ya. Bila Tuhan memberikannya tanda dan kita percaya pasti Tuhan berikan berkat lah ya. Tapi saya juga tertarik dengan punya Diki. Nah, apa menurut Ria Gurding dengan produk Diki ini? Tapi apa ya? Sambil kita coba aja dulu ya kan. Banyak soalnya ya kan. Tapi covernya casingnya bagus. Bagus ya casingnya kuning, ya kan? Gimana rasanya dulu? Dari luar dulu nih ya dibahasnya. Keren. Kerennyesnya itu loh. Nah, aku dari luar dulu nih. Iya. Warnanya kuning, covernya kuning. Kalau udah nggak sabaran nih. Ya, jadi pasti sesuai dengan rasanya ini. Iya. Nah, saya juga nggak ketinggalan Diki. Saya juga produksinya kan saya kan di etnik ya. Saya namanya Tori Collection dan itu udah sampai ke luar negeri tas saya. Jadi sering
membuatkan kita sering mengikuti yang walaupun mungkin dari Dinas Bea Cukai Jakarta. Jadi kita kerjasama sekarang dengan ibu-ibu bea cukai yang ada di pusat. Nah, jadi mungkin saya hari Senin akan tanda tangan kontrak dengan mereka dengan etnik yang saya kerjakan saat ini. Jadi mungkin Diki ke makanan, saya lebih khasnya ke Fashion etnik, ya. fashion, Fashion ya. seperti itu. Seperti tas ibu ini ya, coba ditunjukkan Bu sebentar. Ini adalah bagian Ada Tora ya. Collection ya. Nah, iya. Ini bagian Tora Ini Collection. ada. iya, iya. Jadi ini ulos mangiring. yang Terus kita mangiring buat, yang ya. di apa ya? Bagus ya. Iya. Ah. Harganya terjangkau. Kulit juga ya. Iya. Ya, Harganya bagus terjangkau sekali aja lah. 5 juta berapa? Bukan ya? Lah, 500 ke bawah. 500 ke bawah masih ya? Iya, Oh, masih terjangkau. terjangkau. Iya. Sangat terjangkau lah. Jadi Diki sudah punya pacar? Masih mencari ya. Masih mencari ya? Doakan ya. Jangan lama-lama. Baik. Nah, ini orang muda berdua ini ada dari Gerindra, ada dari Golkar. Pingin masuk ke sistem. Jadi kalau bisa dilihat kan selama ini kan hanya mengkritik nih. Begini katanya kan. Datang si Diki, enggak lah begini katanya kan. Tapi setelah masuk sistem akan melihat langsung bagaimana sebenarnya situasi yang ada. Nah, kalau masuk ke sistem nanti sebagai anggota DPRD punya anggaran, punya kewenangan, apakah ada kemungkinan akan menjadi ikut juga sistem yang berlaku selama ini atau akan membuat terobosan? Dari Diki dulu. Ya, makasih kesempatannya. Saya mau bilang begini. Sebelum saya masuk Samosir, saya udah terlibat di politik mulai dari kuliah. Iya. Saya berdinamika, Iya. berproses. Saya menikmati betul proses berpolitik itu. Iya. Mulai dari dasar Iya. sampai dengan Iya. hari ini ya, Iya, saya iya. sudah mensukseskan beberapa khususnya Pandiko. Iya. Saya menghantarkan, bukan berarti saya sendiri gitu ya, tapi saya ikut terlibat untuk Iya. mensukseskan itu. Iya. Nah, saya mau bilang begini, ada program-program bupati yang harusnya bisa direalisasikan. Program-program ini bagus. Saya hadir di dalam sistem ini tujuannya untuk mendorong mewujudkan semua program-program bupati. Terakhir saya mau titip pesan begini. Saya sudah ikrarkan di diri saya selama ini bagaimana saya membantu banyak orang dengan bantuan orang lain kepada saya. Nah, hari ini saya Diki Ricardo Gultom ketika menjadi DPR, saya pengen diri saya dari kantong saya, dari hasil jeripaya saya sumbangkan semua untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir. Maksud Pak Diki nanti gajinya kasih sama rakyat? Gitu. Jadi begini, nih yang namanya pendampingan masyarakat itu saya lakukan dari tingkatan waktu saya masih SMA. Teman-teman bisa cek, itulah namanya rekam jejak digital. Bagaimana saya melakukan aksi demo mogok makan sampai ada yang meninggal waktu mahasiswa. Bagaimana saya menyuarakan program-program mendorong pemerintah untuk menciptakan, mewujudkan program-program yang baik untuk masyarakat, yang berdampak dan berimbas positif kepada masyarakat. Nah, hari ini ketika saya DPR, gaji saya itu akan saya sampaikan akan saya gunakan untuk kebutuhan rumah aspirasi. Nah, puji Tuhan hari ini saya Rumah aspirasi dari? rumah aspirasi di Kirkaragul. Oh, nanti akan bikin rumah aspirasi ya? Sebenarnya bukan nanti. Sekarang juga? Hari ini Sudah puji ada? Tuhan ada orang-orang baik yang membantu saya. Saya dipinjamkan mobil, saya dipinjamkan rumah 2 lantai di Onanrunggu. Oh gitu ya? Dan itu sudah saya aktifasi. Saya aktifasi bagaimana itu menjadi rumah aspirasi, menjadi rumah baca, rumah tongkrongan, rumah diskusi. Dari Diki Gultom? Dari saya. Pertanyaannya Pak Diki Gultom, ketika Anda mungkin satu ketika partai Anda mengkritik daripada kebijakan Bupati Samosir, sementara Bupati Samosir mungkin
adalah Pandiko Timus Kultum yang semarga dan juga berhubungan sangat dekat secara keluarga dengan Pak Diki. Bagaimana Pak Diki melihat ini nanti ke depan? Jadi begini, saya udah tangkap itu. Namanya politik ini kan dinamis ya. Iya. Nah, puji Tuhan, kita nggak usah berandai-andai lah. Cuma saya berharap Gerindra Kabupaten Samosir, kita bicara skop Samosir, Nambur ya. Gerindra Kabupaten Samosir, harapan saya mudah-mudahan terwujud. Namanya harapan ini kan doa, Nambur. Bisa sejalan, senasib, sepenanggungan, satu rasa dengan Pak Bupati. Baik. Harapan saya nanti ketika 2019 saya yang mendampingi Pak Bupati untuk mengambil SK dari beberapa partai, khususnya Gerindra juga saya ikut. Saya harus memberikan masukan yang baik kepada partai. Harapannya ketika saya Gerindra nggak sejalan dengan Pak Bupati, harapannya kehadiran saya justru membantu mengkomunikasikan kepada Gerindra bahwa ini loh Pandiko, ini loh Pak Bupati, ini loh programnya. Kenapa nggak kita dukung? Kalau baik kenapa nggak? Baik. Tapi apapun itu, Amburu, sedikit saya potong. Kritik itu baik untuk membenahi yang tidak baik menjadi baik. Nah, tapi kalau misalnya sudah baik, ngapain harus dikritik, Amburu? Dukung dong, lanjutkan. Lanjutkan. Karena kehidupan ini apapun yang terjadi harus berlanjut. Harus berlanjut, Amburu. Life must go on ya. Life must go on. Baik. Gimana dengan Ibu Ria? Apakah setelah masuk dalam sistem, apakah tetap mengikuti sistem ada atau membuat gebrakan yang baru untuk membuat DPRD ini lebih lebih berwarna? Iya kan, Gerindra, Golkar kan itu berwarna. Putih kuning ya. Iya, ada orang partai ini aja. Kalau kami kan enggak, kolaborasi. Samosir maju bersama Pandiko kan. Oke. Baik, silakan Bu Ria. Bila Tuhan izinkan, sama-sama Diki lah ya. Tapi sebenarnya Ibu Ria dari dapil mana majunya? Dapil 1. Dapil 1. Oh ya, belum tadi. Iya, satu ya. Coba dulu. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 ya. Iya. Ntar lagi mungkin dalam waktu dekat DCT ya. Iya. Nomor 3 ya. Iya. Baik, silakan. Secara pribadi pasti saya bukan mengatakan bahwa anggota dewan yang sekarang ini tidak bagus, tidak baik, tidak. Tapi mungkin kita buat lebih bagus lagi lah, lebih baik lagi. Nah, jadi mungkin Diki juga sudah kemana-mana mungkin sudah tahu juga seperti apa sih sebenarnya dewan-dewan yang sudah ada saat ini gitu ya. Artinya kita tidak boleh menjelekkan siapapun. Ya, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau memang itu tergantung hati masyarakat semua, gitu kan. Buatlah program yang di luar, mungkin di luar yang selama ini mungkin monoton. Ya kita coba dulu, kita kembangkan, kita kemas yang baik, dan kita coba mengubah mindset masyarakat pelan-pelan. Tidak ada kita mengubah mindset orang itu misalkan no money, nggak ada uang katanya, tidak akan terjadi. Tapi untuk mengurangi, ya itu itulah gunanya kita sebagai milenial ini ya, generasi muda, untuk memberikan mindset yang baik buat generasi, untuk masyarakat Samosir, kiranya nantinya dalam pemilihan legislatif itu sudah cerdas. Jadi mana yang punya program asal jangan omdo ya kan, omdo. Jadi kalau yang saya berikan adalah edukasi ke mereka itu, mungkin satu, saya memberikan bantuan berupa jangka panjang, artinya satu pendidikan. Jadi misalkan saya kerjasama dengan salah satu universitas yang memberikan misalkan potongan atau diskon 70%, nah itu berlanjut. Saat ini sedang dilakukan ya? Saat ini sedang saya lakukan. Universitas mana ya? Adalah salah satu di Medan sana. Apa tawaran mereka? Untuk pariwisata. Ya maksudnya penawarannya diskon 70%? 70%. 70%. Jadi ada pembangunan. Ya. Untuk berapa ditawarkan untuk Samosir? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tapi itu dapil saya loh ya. Dapil yang tinggal di dapil 1 berarti Panguruan dan Rombong Duta ya. Jadi tapi nanti saya komunikasi lagi ya. Dapil termasuk ya. Iya, dapil 2 Sebanindo dan Runggu ya. Nah, seperti itu. Jadi seandainya, jadi maksudnya masyarakat itu tidak usah takut. Iya. Seandainya saya tidak jadi, itu nggak putus, tidak. Itu tetap lanjut ya. Tetap lanjut. Jadi itulah siapapun
itulah yang saya programnya. Dan yang kedua adalah kita kasih kur gitu. Jadi ya saya rasa mungkin panjang lah itu nanti ceritanya apapun itu ya. Yang jelas kita mencoba warna baru lah. 2024 ini situasi yang baru. Warna baru ya. Warna baru berarti harus ada juga penyegaran baru daripada 25 anggota DPRD dan Samosir. Seperti itu. Luar biasa. Baik, luar biasa ini. yang baru. Berarti harus ada perubahan ya. Harus ada perubahan. Iya ya. Jadi jangan pernah takut untuk ada perubahan. Iya. Memang perubahan itu pasti. Pasti ada dan ya. itu pasti banyak kritik. Iya. Yang penting kritik sehat dan jangan pernah mengkritik personalnya. Perubahan itu pasti, tidak ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah justru perubahan itu sendiri. Luar biasa kalau filosofinya Bu Ria Gurning sama Tapi ada tadi Diki Ricardo Gultom. lanjut katanya. Maksudnya untuk DPRD dulu nih. Iya, Kita belum iya, bicara iya. pilkada. Kita bicara DPRD dulu 2024. Intinya gini loh, mau terpilih atau tidak, program tetap lanjut. Lanjut. Nah itu yang mau Luar biasa ya. Baik, bagi mungkin ada closing statement dari Diki Ricardo Gultom untuk para pemilih di Simanindo, Rongrunggu. Kami ini, saya, Amang Boru, Namboru, kita semua, saya yakin cinta dengan Samosir. Semua punya porsi. Kalau saya bilang itu, kalau nggak bisa kasih materi, kasih dukungan. Itu pun tak bisa, kasihlah doa. Doa ya. Kita doa Nggak bisa ya. dua, diam aja. Jangan. Kalau bisa jangan dia. Jangan dia. Karena doa itu kan segampang melipat tangan saja kan. Baik. Nah, demikian tadi obrolan kita bersama Ria Gurning dan juga Diki Ricardo Gultom. Diki Ricardo Gultom maju dari Dapil 2 yaitu Kecamatan Simanindo dan juga Rongrunggu. Dan Ria Gurning seorang aktivis sosial perempuan dan anak yang selama ini sudah banyak berkecimpung juga di Samosir, akan maju dari Dapil 1 yaitu Pangururan dan Ronggurniuta. Semoga cita-cita para pemuda ini menjadi cita-cita mulia dan tentunya bisa tercapai dan bisa membuat perubahan di Kabupaten Samosir untuk masyarakat yang lebih baik. Saya Panodus Tanggang untuk Green Beta TV. Horas. Orang. Gini tadi ya? Gini kan? Gini tadi.